Saat generasi muda Yogyakarta lebih memilih bahasa Indonesia karena merasa aman dan praktis, Balai Bahasa berjuang di tengah mandat yang kontradiktif, harus mengutamakan bahasa negara, sekaligus menyaksikan bahasa Jawa Krama sedikit demi sedikit kehilangan penuturnya untuk masa depan. Hal ini meninggalkan satu pertanyaan. Masih adakah ruang bagi bahasa halus di tengah desakan zaman yang serba cepat ini? Saya Dr. Ratu Nuntoro Magister Humaniora selaku koordinator tim kerja pelindungan bahasa dan sastra, juga sekaligus koordinator tim Humas Balai Bahasa DKI Jakarta. Sebenarnya bukan kontradiktif, tapi saling mendukung. Bahasa Indonesia diperkaya oleh bahasa daerah dan juga bahasa asing. Bahasa daerah juga diperkaya oleh bahasa asing dan bahasa Indonesia. Jadi saling melengkapi. Jadi bukan kontradiktif, tapi saling melengkapi dan saling memperkaya. Yang kedua mengenai bahasa Jawa Kromo. Bahasa Jawa Kromo adalah tingkatan bahasa yang dulunya dianggap sebagai bentuk sopan santun. Seandainya saat ini memang tidak mudah untuk mengajarkan bahasa Jawa Krama, itu bisa dengan bahasa Jawa Ngoko, tapi dibarengi dengan sikap yang santun. Pergeseran itu wajar karena bahasa adalah pengungkap konsep kehidupan. Jadi ketika hidup itu banyak perkembangannya, termasuk teknologinya, transportasinya, alat komunikasinya berubah, maka dia akan membawa kosakata baru yang harus diindonesiakan atau dibahasa Jawakan. Dengan demikian pergeseran bahasa Jawa dengan itu sebenarnya tidak ada pergeseran, hanya semakin kaya dengan istilah asing. Memang tidak semua orang bisa mengajarkan bahasa Jawa Kromo karena itu beda kosakata. Jadi perbedaan Krama, Kromo Inggil, Kromo Madya dan Ngoko itu hanya berada di kosakatanya. Nah, semakin banyak dia belajar kosakatanya dan penerapannya, maka semakin mudah mempelajari basa Inggil, basa Kromo dan basa Ngoko. Nah, saat ini bukan karena tidak percaya diri, tapi memang tidak mampu karena tidak diajarkan. Karena orang tuanya juga sudah tidak sering menggunakan basa Jawa Kromo. Bahasa Indonesia dipilih karena dalam kehidupan sehari-hari banyak kosakata menggunakan bahasa Indonesia yang belum ada bahasa Jawanya. Jadi mereka menggunakan bahasa Indonesia karena kosakata bahasa Jawa belum ada yang seperti itu. Nah, tugas kami atau apa yang kami lakukan adalah membuat pedoman penjawaan istilah asing. Latar belakangnya penerjemahan itu menerjemahkan cerita anak bahasa daerah. Kalau di Jogja adalah cerita anak berbahasa Jawa, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan dalam bahasa asing. Tujuannya adalah mengenalkan karakter, pendidikan, cerita anak bahasa Jawa atau bahasa daerah ke dunia internasional, supaya mereka memahami karakter kita, supaya kita dipahami oleh mereka, dan terjadi hubungan harmonis antar negara. Beberapa kasus membuktikan bahwa buku itu dibaca ketika berada di sebuah taman bacaan atau di sekolah atau di perpustakaan, mereka membaca. Dan dari sekian banyak buku memang ada yang buku laris dan ada yang tidak laris dibaca. Nama saya Ardi. Perkenalkan nama saya Andi. Perkenalkan nama saya Arif. Aku Kalista Zahra. Halo, nama aku Kalila Zahra. Nama panjangnya Simdan Kentaro Minoru. Nama pendeknya Kentaro.
Kalau aku sih, aku tuh biasanya ngobrol pakai bahasa Indonesia karena aku sendiri kurang paham sama bahasa Jawa. Aku juga karena aku nggak bisa terlalu bahasa Jawa, terus biasanya pakai bahasa Indonesia juga. Berhubung sama teman biasanya ngoko. Oh, Campuran tapi kadang. Iya. Sama. Bahasa Indonesia juga, soalnya setiap hari orang tua saya juga ngajak ngobrol pakai bahasa Indonesia. Apa ya? Kadang Indonesia, kadang Jawa. Kadang ya pakai bahasa Jawa yang halus, kadang ya tergantung. Kalau aku dikit-dikit karena kayak kalau di rumah tuh kita nggak, kalau pakai ngomong itu kita pakai bahasa Indonesia, belum pernah yang pakai bahasa Jawa sering gitu belum. Kalau aku kurang pede sih karena belum terlalu bisa bahasa kerap. Percaya diri, tapi kalau lancarnya itu agak kurang lancar sedikit. Sebenarnya pede-pede aja, Pak. Sebenarnya pede-pede aja. kalau aku nggak terlalu pede. Tapi kalau di rumah itu memang diajarkan atau dibiasakan nggak Jawa? Ya, Iya, dibiasakan. Kan biasa. Kalau di sekolah ada pelajaran bahasa Jawa? Ya ada. Realitas di kalangan generasi muda Yogyakarta saat ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Jawa Krama telah menghadapi berbagai tantangan akibat pengaruh globalisasi dan westernisasi. Banyak dari mereka hanya memahami bahasa Krama secara pasif. Lingkungan keluarga juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Dalam situasi seperti ini, Balai Bahasa diharapkan dapat melakukan berbagai upaya untuk tetap menjaga identitas bahasa Jawa pada generasi mudanya. Jawa masih terus berkembang karena orangnya tidak punah. Ketika orangnya tidak punah, maka bahasanya dia diprediksi tidak punah juga karena dia menggunakan. Kemudian kosakatanya harus diperluas atau diperbarui, disesuaikan dengan kondisi kehidupan sehari-hari masyarakatnya.